Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salma Fauzisani, mahasiswi STI Baitul Arkom, Prodi PGMI semester 4 dengan NIM 3212017. Hari ini saya akan memaparkan bagaimana saya melakukan bimbingan konseling terhadap seorang siswi yang bermasalah. Jadi, dalam kasus saya ada seorang siswi kelas 4 SD di mana akhir-akhir ini dia sering melakukan tindakan yang kurang baik. Nah, tindakan-tindakan ini dilakukan ketika keinginannya tidak terpenuhi. Teknik konseling yang saya lakukan ada 3. Yang pertama ada teknik observasi, yang kedua teknik wawancara, dan yang terakhir konseling individual. Untuk teknik observasi saya lakukan pada tanggal 1 Juni 2025, yang dimana memang siswi yang bermasalah ini kebetulan adalah tetangga saya. Jadi saya mengobservasi bagaimana dia sehari-hari di lingkungan sekitarnya. Jadi memang dia adalah seorang anak kembar yang memang dipisahkan sejak masih bayi. Jadi dia tinggal bersama nenek, tante, dan juga uaknya di sini. Sedangkan orang tua kandungnya dengan kembarannya ada di kota Bandung bekerja. Lalu di sini juga dulu anak itu tidak seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, ketika ibunya datang pun memang ibunya kurang memberikan perhatian. Padahal ibunya itu menjenguk hanya beberapa kali dalam 1 bulan, bahkan mungkin 1 bulan 1 kali pun tidak begitu. Jadi anak ini seperti merasa dia itu ya tidak disayangi. Dan memang untuk di lingkungannya pun bahasanya itu memang sedikit agak kasar, yang mungkin dia pun bisa mencontoh lingkungan sekitarnya atau walinya. Nah, yang kedua saya melakukan teknik wawancara dengan keluarga siswa. Memang keluarga siswa pun sudah kewalahan dengan tindakan-tindakan kasar yang dilakukan siswa tersebut. Tidak boleh ada yang menyinggung dia, bahkan sedikit pun, karena ketika itu terjadi dia itu akan langsung tantrum. Dan apalagi di rumah itu ada 4 orang anak tantenya, anak uaknya begitu. Jadi 4 orang anak yang memang usianya tidak jauh berbeda sehingga rentan untuk mereka bertengkar seperti itu dan menyinggung perasaan anak tersebut. Nah, untuk teknik konseling individual sendiri saya lakukan kepada siswa tersebut. Saya melontarkan banyak pertanyaan-pertanyaan sederhana yang memang saya buat agar tidak menyinggung siswa tersebut. Dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat terjawab bahwa sebenarnya siswa itu sangat menyayangi sekali neneknya. Bahkan ketika saya tanya bagaimana apabila neneknya, karena memang sudah tua kan, bagaimana apabila dia meninggal gitu. Lalu dia menjawab, ya saya akan ikut dikubur, katanya begitu. Jadi di sini hasil dari wawancara itu saya juga ada mendapatkan, saya bertanya kenapa dia kok bisa memukul walinya atau neneknya gitu. Lalu dia menjawab, karena saya pun dipukul gitu. Jadi memang di sini terjadi akibat lingkungan juga yang memang bahasanya agak kasar. Terus kalau untuk memukulnya juga karena memang ada memukul gitu, adegan memukul dari walinya, meskipun memang tidak keras gitu ya, tapi membuat siswa tersebut membalas gitu. Nah, untuk itu menurut saya di sini tuh harus ada dukungan dari orang tua dan walinya agar si anak ini tidak merasa dia itu sendirian gitu, atau si orang tua kandungnya ini harus memberikan perhatian yang lebih kepada si anak tersebut. Seperti contohnya mengunjungi anak ini 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali rutin, dan itu pun ketika di sini itu harus dicurahkan perhatiannya gitu ke anak tersebut. Jangan
hanya kembarannya yang di sana yang diperhatikan gitu. Setelah konseling yang saya lakukan, saya mendapatkan bahwa anak ini memang harus ada bimbingan konseling lanjutan dan bahkan mungkin memerlukan psikolog. Terima kasih.